Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Eka di channel Serba Tanaman. Baik teman-teman, kali ini kita ada di kebun anggurnya Mas Muhar. Ini kebun anggurnya Mas Muhar di musim pancaroba ini di pruning total, pembentukan cabang baru. Terus sebagian yang pohon-pohon lamanya Mas Muhar sebagian ada yang diganti, mungkin kurang produktif atau pengen ganti varietas. Nanti kita tanya-tanya langsung sama Mas Muharnya. Terus bagaimana perawatan anggurnya di musim pancaroba seperti ini. Nah, kita nanti lihat kondisinya kebunnya seperti apa. Nanti kita lihat-lihat dulu, terus nanti kita tanya-tanya sama Mas Muharnya perawatannya bagaimana, terus pemupukannya sama ini cabang-cabangnya nanti gimana. Nah, kita lihat-lihat dulu pohonnya seperti apa. Ini sudah berbeda dengan dulu, ini jauh lebih rapi dan di atasnya sudah dipasang ini waring biar ini mengurangi hama yang masuk ke dalam. Nah, oke teman-teman, jadi kondisi kebunnya Mas Muhar seperti ini. Ini ada daun-daun yang cabang-cabang yang dibuangin, mungkin ini untuk mengurangi volume cabangnya supaya pertumbuhan cabang yang diinginkan atau cabang untuk pembuahannya bisa lebih maksimal. Itu baru diganti, baru tanam awal. Banyak yang tanam awal ini masih sangat kecil-kecil. Sebelah sana juga masih banyak yang tanam baru. Begitu teman-teman, ini habis di pruning, ini banyak yang membawa bunga. Apakah nanti bunganya akan dibuang atau masih dibiarkan untuk menjadi buah di musim yang seperti ini. Ini pun mendung sangat ini tanam baru juga, tapi sepertinya kurang sehat ini ya teman-teman ya. Daunnya kuning, pertumbuhannya enggak bagus. Ini pohon lamanya, bagian tanam baru gitu teman-teman. Nanti kita coba tanyalah sama Mas Muharnya perawatannya bagaimana untuk di musim yang seperti ini. Nah, ini banyak ya, enggak semua bawa bunga, tapi sebagian ada yang bawa bunga. Ini kayak ini contohnya, ini trans. Nah, trans masih oke, tapi nggak tahu nanti untuk besar buahnya apakah bisa maksimal atau enggak. Untuk sebelah sana Cleopatra, tapi zong semua. Ini cabangnya terlalu banyak, mungkin akan dikurangi sama Mas Muharnya. Jadi nanti kita tanya langsung sama empunya Mas Muhar. Siang Mas Muhar. Siang. Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah sehat. Sudah lama kita ini ya ketemu. Hanya saya cukup sibuk ini teman-teman. Nah, ini sekarang saya sudah sowan di tempatnya Mas Muhar. Ini Mas Muhar, ini kan musim pancaroba nih. Saya lihat pohonnya baru di pruning dan kelihatannya banyak cabang-cabang yang dibuangi. Itu tujuannya untuk apa Mas? Cabang-cabang itu kan dibuang semua ya, sebagian. Itu kita untuk memaksimalkan pertumbuhan cabang yang kita anggap potensial untuk pembuahan ke depan. Jadi fokus ke beberapa cabang aja gitu. Oh gitu ya. Berarti ini tugasnya cukup banyak nanti Mas ya? Banyak banget. Dan cabang-cabangnya ini sangat-sangat rimbun. Berarti nanti yang disisakan itu yang pertumbuhannya ini untuk persiapan pembuahan ke depan. Untuk ini ya, mungkin setelah musim pancaroba ini ya, kalau sudah kemarau ya.
Kalau dirasa nanti cuacanya masih bagus, nanti kita akan pembuahan langsung. Oh, Mungkin sekitar 2 bulan lagi lah. 2 bulan lagi ya. Nah, ini kan musim kayak gini Mas, pohonnya baru di pruning, ini perawatannya seperti apa Mas? Kita fokus ke perawatan jamur ya, karena musimnya nggak menentu, ya kan. Jadi kita fokus ke daun agar pohonnya tetap sehat, nggak terserang jamur. Nggak terserang jamur. Ini dikasih dolomit enggak Mas ini? Nggak pernah pakai. Oh, enggak kasih dolomit. Tanahnya keras. Tanahnya keras. Oh iya. Jadi tanahnya keras, makanya nggak pakai dolomitan. Orang suka. Tapi daunnya masih tetap bagus. Yang ini, penting teman-teman. daunnya sehat, pohonnya sehat, insya Allah nanti hasilnya bagus lah. Iya. Yang penting kita bisa mengalihkan aliran air, Mas. Aliran air yang air Air hujan hujan, itu ya? iya, air hujan. Oh iya. Nah gini Mas, ini kan pas di pruning ada yang bawa ada buah bunga, ada yang enggak. Ini kenapa ini? Faktor apa Mas? Faktor ini hujan yang nggak menentu, iya kan? Iya. Musim yang nggak menentu, jadi nutrisi yang dalam anggur itu yang diserap itu lebih banyak kan nitrogennya. Nitrogennya ya. Oh, iya. Ketika dipangkas, dari dulu saya sudah punya gambaran di situ. Kalau kelebihan nitrogen, simpanan nutrisinya itu kurang, Mas. Oh, simpanan nutrisi untuk buahnya itu Untuk buahnya kurang ya? lebih berarti tinggi nitrogennya gitu. Jadi fokusnya itu lebih dominan ke pertumbuhan. Pertumbuhan. Oh ya, betul. Tapi ini bagusnya ini tanahnya ini teman-teman. Ini meskipun nggak pakai dolomit, nggak ada yang ini, nggak ada yang seperti daunnya menguning kayak terlalu tinggi asamnya itu enggak. Ini saya lihat bagus semua ini. Ini terus rahasianya apa Mas, untuk pupuknya ini tiap pohon? Kalau pupuk ya, Ya. kalau pupuk kita sekarang sudah mulai masuk ke pupuk kandang. Nggak pakai kimia ini musim kayak gini? Kita usahakan nggak pakai. Nggak pakai ya? Kita fokus ke pupuk kandang aja dulu kan. Karena kemarin kan tahap awal selama 2 tahun kita penggunaan kimia terus. Iya. Kasihan tanahnya kalau kita kasih kimia terus. Oh. Jadi kita berusaha untuk menghidupkan lagi mikroba yang terkandung dalam tanah. Oh, seperti itu. Iya. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau digenjot sama pupuk kimia terus nanti tanahnya kasihan, sakit-sakitan nanti. Jadi ini selama musim ini dari kapan Mas ngasih pupuk kandang? Dari berapa bulan yang lalu? Sekitar 7 bulan kayaknya. Oh, udah 7 bulan yang lalu. 7 bulan yang lalu itu udah masuk Udah. pupuk kandang ya? Udah masuk pupuk kandang. Ini untuk hama aman Mas ya, karena dikasih ini waring ya. Alhamdulillah sekarang aman sih. Untuk kupu, untuk hama-hama pemangsa daun itu berkurang. Drastis ya ini ya. Iya, ini keren ini. Daunnya lebih utuh semua kan sekarang. Betul. Ini untuk pemangkasan ini daun yang kecil-kecil ini sampean lakukan sendiri apa dibantu Mas sama teman? Sama Pak Ugeng. Kan Sama Pak yang Ugeng. megang di sini kan yang fokus di sini Pak Ugeng. Jadi kalau saya ke sini paling nanti saya kontrol mana yang belum diambil, cabang-cabangnya itu saya seleksi lagi. Jadi setiap waktu saya ke sini pasti nyeleksi cabang-cabang. Oh iya. Ngontrol gitu ya, kontrol. Kalau di pabrik itu quality control. Nah, Mas Muharnya ini bagian quality control. Nanti yang bagian pertama Pak Sugeng. Nah, Mas, itu kan ada yang berbunga, Mas. Itu Iya. nanti dibuang atau dibiarkan jadi buah, Mas? Ya dibiarkan saja. Kalau yang Biarkan saja. ada bunga biarlah jadi buah ya kan. Buah. Sambil kita perawatan, kan buahnya sedikit jadi pertumbuhan itu lebih maksimal gitu. Bisa Oh. maksimal juga. Iya. Karena paling satu pohon paling dapatnya berapa kilo kan. Kalau dihitung dari fisik pohon itu jauh lebih besar fisik pohonnya gitu. Oh, Jadi masih ringan lah untuk merawat buah segitu. iya, betul. Nah, Mas, itu kenapa yang sebelah sana itu kok pohonnya banyak yang diganti, itu kenapa, Mas? Kan dulu kan udah besar-besar itu sebelah sana ninel itu, kok sekarang diganti varian apa, terus kok Itu diganti itu kita alasannya apa? coba varietas lain ya. Ah, Tetap ninel juga kita kembangkan juga kan. Masih ada beberapa juga di tempat kita yang di rumah. Tapi yang ini kita ganti karena kita pengen main di varietas lain. oh, pengen coba yang lain gitu Pengen ya, coba biar- yang lain. biar nggak itu ninel terus. Tapi ninel juga keren dulu. Sambil kita ini Mas, sambil kita melihat pangsa pasar.
pangsa pasar buahnya itu ya. Buah apa nanti yang paling diminati. Iya sih. Nah, soalnya kalau sekarang untuk jualan bibit cutting agak susah Mas ya. Agak susah sih, nggak seperti dulu. Mas Muhar masih bikin bibit? Masih ada lah kalau sekitar 2000-an bibit di rumah. Bukan main itu mah, bukan sedikit Mas, banyak sekali. Saya enggak punya sama sekali kalau bibit. Ya masih konsisten lah ya untuk masih kalau bibit ya. Masih tetap, karena itu dari salah satu pendapatan utama kita kan dari bibit. Kita selalu melayani entah itu skala ecer atau borong grosir atau borongan, kita layani semua. Iya. Yang penting kita selalu jaga kualitasnya kan. Iya betul. Soalnya kalau kita cuma nyagerno atau ngandelin dari buah agak susah ya Mas di agak musim, lama. Tapi untuk ke depan kita akan selalu produksi buah non-stop, insya Allah. Mulai di tahun depan. Mulai tahun depan ya. Ini kayak gimana nih progresnya untuk tahun depan? Bagaimana satu pohon ini bisa menghasilkan buah non-stop untuk kebunnya ini, progresnya kayak gimana Mas? Nanti untuk ini aliran air ya. Iya. Nanti kita tata kelola aliran air dulu. Nanti terus kita pakai penutup, entah penutupnya nanti apa ya, bahannya apa belum ketemu. Tapi dalam anggaran itu sekitar 20 jutaan lah. 20 juta yang dianggarkan untuk progres ini ya, buah full non-stop itu ya. Tapi nggak pakai UV gitu, nggak pakai UV, nggak pakai UV. Mungkin ini waringnya ini diganti atau apa? Kalau waring tetap ya kan, karena ini baru Mas, baru pasang kemarin ini. Kan main, pantas. Habis 6 juta pasang waring ini. Pantas saya lihat masih kinclong ini waringnya. Nanti kalau hasilnya bagus kan, yang lain juga bisa mengikuti cara ini, ternyata lebih praktis atau gimana kan gitu. Iya, saya lihat lebih rapi sih daripada kita beli jaring yang nelayan itu, yang bekas nelayan itu kayaknya ini kurang rapi gitu. Kalau lagi pula cepat rapuh itu Mas. Oh, cepat rapuh itu. Kekuatannya itu cuman 2 tahun. 2 tahun ini ya udah lapuk ya ininya. Udah ya? rapuh. Benang-benangnya ya. Iya sih. Tapi mending sekalian pakai yang waring nih. Tapi terus juga rapi Mas, dilihat itu bagus. Lebih rapi. Terus ini selain anggur Mas, proyek-proyek apa yang akan Mas Muhar garap nih untuk ini? Soalnya anggur kan emang lagi down, terus buahnya di musim pancaroba gini kan agak kurang lah ya, atau sulit diproduksi. Ini proyek kedepannya Mas Muhar ini sebagai petani ini apa ini Mas? Sebenarnya sudah kita awali ya kemarin, cuman kita nggak pernah mempublikasikan. Gitu. Cuman hanya teman-teman yang dekat-dekat saya itu saya ajakin, ayolah kita main ke tanaman yang lain juga gitu, biar kita nggak satu profesi kan gitu. Iya. Ada mungkin ada kayak jambu, kayak alpukat, durian, terus pete. Ada pete juga ini? Ada rencana itu ada juga. Terus cempeda. Jadi kita itu nanti panennya panen apa gitu. Oh gitu ya. Misal kayak jambu harganya drop, kita masih ada panen cempeda. Alpukat. Misal cempeda stoknya melimpah, harganya drop, kita masih ada misal kelengkeng gitu. Gitu ya. Bukan mahal ini. Masih ada 3 lokasi yang belum kita kerjakan. Top ini. Ini kapan Mas kira-kira ini akan ini? Kan Insya Allah bulan-bulan ini. Bulan-bulan ini ya. Nanti besok hari Sabtu kita mau mendatangkan bibit jambu kristal, terus alpukat, terus cempeda, durian, sama pete. Juga oke. Nanti sama kelengkeng. Nanti teman-teman kita kalau Mas Muhar pas lagi ngerjain proyeknya kita ke sana, nanti kita liput ini biar teman-teman juga semangat gitu. Nanti apalagi kalau hasilnya sudah kelihatan kan ini teman-teman bisa mengikuti cara-caranya. Nanti kita share semua. Kalau jambu kan gini Mas ya. Jambu itu mulai usia 6 bulan kan sudah produk ya. 6 bulan dari tanam sudah mulai produk ya? Sudah mulai produk. Asal ada tunas baru yang muncul, itu akan disertai bunga. Oh gitu ya. Jadi ibarat kita makan itu cepat lah gitu. Ketika kita tanam jambu sama kelengkeng atau apa kan tumpang sari kan itu. Oh iya. Jadi kita fokusnya ke alpukat.
Misal Iya. kita fokus ke alpukat, tapi alpukat itu kita kasih anggaran waktu sekitar 3 atau 4 tahun ke tahun, depan ya. baru berbuah. Buah, Sebelum berbuah kita manfaatkan di sela-sela tanaman itu. Oh iya, betul tumpang sari. Nah, benar. Soalnya alpukat kan butuh waktu 3 sampai 4 tahun ya untuk Daripada berbuah. sela-selanya itu mubadir kan, kita manfaatkan Iya. untuk tumpang sari. Betul. Jadi nanti perawatan itu, nanti perputarannya itu dari hasil Jambunya jambu. itu ya. Heeh. Nah, soalnya yang paling cepat menghasilkan itu paling cepat jambunya. menghasilkan. 6 bulan udah mulai panen lah sedikit-sedikit. Nah, nanti kita coba ini, lihat ini tata letak tiap posisinya, nih jaraknya berapa meter, terus perawatannya gimana. Soalnya saya nggak tahu kayak jambu itu kayak gimana perawatannya. Mungkin Mas Muhar sudah mulai mencari-cari ilmunya, nanti kita tinggal ikuti teman-teman. Jadi nggak usah khawatir, nanti kita share semua. Nggak ada yang ditutup-tutupi ya Mas Muhar ya. Aman. Kita selalu terbuka dalam ini memberikan apa itu Ilmu pengalaman ya, pengalaman dari kita pribadi. Nggak usah berbelit-belit lah. Gitu. Iya, jadi wong aja pelit lah. Soalnya itu juga barokah Mas Muhar ya. Iya. Ilmu, kita ngasih ilmu juga termasuk barokah. dapat Salah satu olahraga. bekal untuk akhirat nanti. Iya, betul. Apalagi manfaatnya itu sampai ke teman-teman itu lebih top lagi itu nanti. Nah, jadi kayak gini teman-teman, kondisi anggurnya Mas Muhar ini memang kayak gini, belum berbuah. Terus juga masih perawatan. Jadi ini Mas Muhar itu pandangannya langsung ke depan. Jadi apa ini selain anggur yang bisa untuk perputaran keuangannya juga. Soalnya kalau kita jaga kayak anggur juga agak susah. Jadi Mas Muhar udah mikir ke depan. Kalau ini. kalau dibilang soal modal ya Mas Eka ya. Iya, Kalau dibilang soal modal, mungkin kita akan selalu bilang kita nggak punya modal ya kan. iya. Tapi kita udahlah, modal sampai kapanpun tetap akan modal gitu. Iya. Jadi yang penting kita bergerak cepat. Oh iya. Semakin kita cepat bergerak, mungkin semakin cepat kita menuai hasil, kan gitu. Iya, betul. Iya. Ini kadang modal juga datang secara tiba-tiba gitu. Iya, kadang kita nggak terpikirkan. Walaupun modal kita habis, besok juga datang lagi. Iya. Yakin aja gitu. Yakin sama yang memberi rezeki. Nah, jadi kita berusaha mana jalan rezeki yang terbuka gitu. Nah, itu pemikiran yang sangat maju itu. Kalau kita cuma stuck nunggu modal ngumpul, wah itu mungkin agak lama. Soalnya saya juga ngalamin kayak gitu. Modal ngumpul baru gerak. Nah ini agak susah ini Mas Muhar ya. Nah, itu berarti ini untuk anggurnya ini cukup ya Mas Muhar ya. Perawatannya cuma untuk Cukup lah. pupuk kandang, terus fungi, Insek. insek sama ini ya Sama jaring. perapian, Oh, merapikan ini cabang-cabang yang untuk bakal buah selanjutnya ini ya. cuman fokus di itu. Nanti kalau udah dirasa cukup, kita masukkan nutrisi untuk pembuahan, lalu kita lakukan pembuahan Pembuahan ya. serentak. Untuk ini ya, untuk yang setahun non-stop itu ya. Oke. Walaupun nanti ada musim penghujan, insya Allah kita beranilah gitu. Ini ya, oke, mantap, ini bagus, semangat anak muda untuk selalu berkarya gitu teman-teman. Nah, mantap sekali ini Mas Muhar, ini ilmunya ini bagus ini. Saya juga terinspirasi nih setelah mendengar Mas Muhar kayak gitu. Kemarin saya pas ini sebelum kesini kan saya nanam cabai, itu juga ini sih iseng-iseng, soalnya bin tidak punya lahan kosong, jadi saya tanemin. Ternyata Mas Muhar udah lebih dulu nanam jambu itu. Jadi memang pemikirannya Mas Muhar ini jos sih. Harus Ini- cepat-cepat cari terobosan Mas. Iya, saya juga ini loh teman-teman, ini jangan salah, ini Mas Muhar juga udah beli bibit cabai nih. Ini tak kasih tahu nih. Nah, itu bibit cabai tapi tidak tahu ini mau ditanam di mana ini. Nih. Oh, ini bibit cabai ini tidak tahu ini mau ditanam di mana ini. Nah, Yang progres deket-deket kebun sini kan masih Iya. ada itu. Cuma Nah. 4 hektar itu. oh gitu ya. Oh. Mungkin proyek 2 tahun ke depan itu nanti Mas. Untuk kebun cabai atau apa lagi? Mungkin buah Lagi ya, tetap buah lagi. hobinya ke buah ya kita ya. Cukuplah kita tanam 1 kali untuk selamanya gitu aja. Oh, iya betul. Iya, kalau cabai kan berapa bulan gitu harus ganti ya. Iya. Benar-benar. Oke, mungkin cukup sekian ilmunya dari Mas Muhar. Ini besok kita update lagi yang proyeknya Mas Muhar jambu kristal sama alpukat itu sama yang lain-lain. Nanti
kalau barangnya datang nanti kita liput ke sana nanti ya. Baik teman-teman. Oke, terima kasih Mas Muhar. Sama-sama. Ilmunya. Nah, nanti kabarin Mas Muhar ya kalau Siap. ini ya kita mau ke sana nanti kalau mau projectnya dimulai. Oke teman-teman, sekian dulu ini pembahasan masalah anggurnya Mas Muhar. Kita besok ke sana kalau bibitnya jambu udah datang nanti kita liput sekalian lihat cara tanamnya bagaimana nanti. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa subrek, subscribe channel Serba Tanaman. Terima kasih. Assalamualaikum.